Baik, sekarang di halaman 4 ya. Tuh. Okay. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa kok tiba-tiba menulis buku ini? Iya. Iya toh? Iya, latar belakangnya bagaimana? Iya, ceritanya saya membaca buku Jala'ul Afham fi Fadlis Sholati Wassalam ala Muhammadin Khairil Anam. Masya Allah. Indah ya, itu ya. Jala'ul Afham fi Fadlis Sholati Wassalam ala Muhammadin Khairil Anam. Allah. Nah, saya kaget sekali buku itu. Bagus sekali buku ini. Dan ini ditulis bukan oleh ulama-ulama junior, tapi ulama senior yang justru menjadi rujukan ulama-ulama yang lain. Ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang itu muridnya Ibnu Taimiyah, ulama-ulama besar. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini adalah ulama yang sedikit keras lah, keras. Pokoknya pemurnian tauhid itu sedikit-sedikit pokoknya ini tidak boleh. Ini syirik. Ini tidak syirik. Pokoknya begitu terus. Tetapi di dalam hal, inilah uniknya itu. Di dalam hal sholawat Nabi, dia ini kaget saya. Dia menyebut yang tidak lazim pada ulama-ulama yang lain, menyebut bahwa kalau Anda itu membaca sholawat Nabi, Anda mendapatkan 40 bonus. 40 bonus. Iya. 40 bonus. Masya Allah, maksudnya bagaimana, Bro? Ya, sebentar ya. Nah, setelah baca itu kemudian saya semakin kuat dorongan dalam hati untuk berbagi kebahagiaan pada manusia melalui sholawat. Kalau begitu, bagaimana kalau bonus itu tidak saya ambil sendiri? Paham teman? Kan baca sholawat itu kita mendapatkan berapa? 40 bonus. 40 bonus. Nah, sekarang saya berpikir, lah saya masa 40 bonus saya bawa sendiri. Kenapa tidak saya bagikan orang? Masya Allah. Karena tadi loh, siapa yang memberi bonus orang di dunia diberi bonus Allah di akhirat nanti. Allah. 40. Wah, luar biasa ini. Dan Bapak Ibu enggak usah susah, karena setiap hari mesti baca sholawat. Laras, Prof. Setiap sholat kan baca sholawat Mambul ya. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ya. Tuh. Terus waktu doa sholat juga ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada itu. Wa ala ali sayyidina kama shollaita, banyak lah gitu. Nah, karena 40 bonus itu terlalu banyak, susah bawanya toh, Mas. Gitu. Iya. Maka dalam buku ini 40 bonus itu saya masukkan ke teras kresek menjadi 20 saja. Masya Allah. Jadi yang saya tulis di sini nanti hanya 20. Sebab kalau 40 itu susah diingat, bawahnya ya susah toh. 40 bungkus. Ini bungkus khusus beras, khusus minyak, ya, khusus kecap lah. Ini sudah. Yang ini jadi satu saja. Jadi 20. Nah, melalui buku ini, ya, ini saya mengajak pembaca berbagi kebahagiaan kepada semua orang. Makanya begini, kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lewat uang, ya lewat botol bekas. Dan apa tadi? Tampar. Bekas. Ya kan? Itu. Kita tidak bisa membelikan mobil ambulan atau apa, ya apa itu yang bisa kita belikan sandal. Itu mau kena. Ada perempuan yang antri di musola toh? Iya.
ndak kebagian mukna. Ya toh Mas. Iya, wonten bro. Atau tersedia tapi sudah hitam hitam, itu. iya. Hitam ndak, putih Putih ndak, coklat ndak, apapun ndak ini. Itu namanya mukna gizi. Apa Mas? Gak jelas ya. Nggak jelas. Masya Allah. Tepat itu. Iya. Tapi sekarang bagaimana kalau kita tidak punya? Nah, ini ada caranya. Kita bisa berbagi kebahagiaan itu melalui salawat Nabi. Kan dapat 40 toh? Iya, Kita 40. bagi. Iya. Bahagia itu apa sih? Bahagia adalah ketika kita bisa membahagiakan orang. Allah. Iya. Itu Pak Mul. Iya, jadi bahagia adalah ketika kita bisa membahagiakan orang. Asalnya ndak bisa sedih, ndak bisa bismillah, diajari Pak Mul membaca bismillah. Aku alhamdulillah seneng sekarang sudah bisa alhamdulillah. Ya Allah. Iya. Iya. Gitu toh. Dulu ndak bisa sholat, saya malu ke masjid. Iya. Terus sekarang saya diajari Abah Mul sholat. Oh ternyata gampang. Ya Allah. Iya. Iya. Terus dia seneng. Nah, ketika kita bisa memberikan ilmu sampai orang itu seneng, ya itu bahagia. Masya Allah. Banyak cara yang bisa kita lakukan, antara lain dan termudah adalah memohonkan kedamaian, kebahagiaan, keberkahan dan kemuliaan untuk orang melalui salawat. Yang paling enak ya dengan abab ini. Iya. Ya dengan mulut ini paling enak, murah. Iya. Murah. Nah contohnya gimana? Sederhana gini ya, bahagiakan orang. Ada orang baru meninggal. Terus kita takziah toh. Yang lain kan diam, ngerokok, ngobrol. Tapi saya di sini enggak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, melalui salawat ini orang ini jadikan wafatnya husnul khatimah dan besok ketika dikubur dijenguk Rasulullah ya. Masya Allah. Coba. Ayo. Kita membahagiakan orang enggak? Membahagiakan. Orang mati pun tuh dibahagiakan. Ini namanya berarti kita itu membahagiakan orang melalui salawat. Ada orang yang lagi tengkar, salah paham, terus pokoknya ngomongnya jelek-jelek lah. Bahkan sudah, kalau enggak terima, ayo kita ke lapangan berdua saja. Iya. Oke? Gitu. Kita enggak boleh membawa alat. Kita tarung siapa sebenarnya yang benar di antara kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya tengkar di situ sampai setengah hari, berujung dengan kematian. Allah. Nah sebelum dia melanjutkan tengkar itu, kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, melalui cahaya Nabi Muhammad, redakanlah dua orang itu supaya tidak berlanjut permusuhannya. Coba. Jadi melalui salawat kita menghentikan, dan saya yakin bahwa cahaya Rasulullah itu cahaya yang sangat kuat. Masya Allah. Ya toh? Itu namanya berbagi damai melalui salawat Nabi. Nah mengapa harus didahului salawat? Itu di halaman 5 ini. Menurut Imam Al-Jaziyah tadi, ulama yang banyak dijadikan rujukan ulama-ulama Makkah dan Madinah, salawat itu mempercepat terkabulnya doa. Masya Allah. Ia adalah sayap, Mas. Dia adalah sayap yang menerbangkan doa ke langit. Allah. Jadi dengan kita dahului sholawat, maka seperti kita itu sudah menyiapkan sayap untuk menerbangkan doa kita. Nah ini namanya bonus. Ini namanya bonus. Ini namanya bonus. Luar biasa. Masya Allah. Nah ini coba dibaca di alinea kedua ini Mas. Ya. Betapa senangnya orang tua dalam kubur yang mendapat doa dan sholawat dari anaknya. Betapa senangnya ya kalau ada
orang dikubur sudah tidak bisa bergerak, Allah. Bahkan dagingnya sudah mulai dimakan cacing, Ya Allah. ya, makan Allah, masya Allah. Kesepian, baca istighfar tidak bisa, baca la ilaha illallah tidak bisa, sedekah sudah tidak bisa. Lalu anaknya membaca doa seperti ini, sama baca, Mas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, melalui sholawat ini berilah rahmat dan ampunanmu serta cahaya nabimu untuk bapak ibuku dalam kuburnya. Coba, Mas. Masya Allah. Nah, ayo. Jadi bapak ibunya lagi di makan cacing, tuh. Bahkan mungkin ada siksa kubur. Anaknya membaca sholawat Nabi. Terus ini Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, melalui sholawat ini berilah rahmat dan ampunanmu serta cahaya nabimu untuk bapak ibuku dalam kuburnya. Ya Allah. Ya Allah. Ayo. Senang enggak, Mas? Senang. Itu yang namanya berbagi damai melalui sholawat Nabi. Untuk siapa? Orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal dunia. Yang meninggal pun bisa juga ya, Bro. Masya Allah. Itu. Lah wong sudah didahului salawat Nabi, masa doa tidak diterima Allah, sudah diberi sayap. Masya Allah. Terus, Mas. Betapa bahagia pula bayi dalam perut ibu hamil yang kita doakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, melalui sholawat ini berilah rahmat dan kesalehan serta cahaya nabimu untuk bayi dalam perut ibunya. Itu coba. Tetangganya ada wanita hamil. Ini ya, sang ibu ini ya tidak tahu. Dia lagi masak, mungkin lagi tidur, tapi tetangganya ini berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikan cahaya Rasulullah untuk bayi yang dalam kandungannya itu supaya besok menjadi orang hebat seperti Nabi Muhammad. Coba, Mas. Ya Allah. Lalu tiba-tiba anak ini 50 tahun yang akan datang jadi ulama besar, jadi pengusaha yang sukses, yang dermawan. Ayo, yang doa ini dapat saham enggak, Mas? Dapat, Bro. Makanya. Ya Allah. Ya toh. Masya Allah. Inilah salah satu contoh berbagi kebahagiaan melalui sholawat dalam buku ini. Sekaligus memohonkan pancaran cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi.